dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Dengan apakah kami membalas setiap kasih-Mu Yesus? Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik di setiap musim kami. Haleluya. Pulihkan, pulihkan
kekudusanmu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Mari kita menyembah Dia. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, Tuhan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan, ya Bapa. Terima kasih, Yesus. Mari kita puji dan sembah Dia. Terlalu besar kasih-Mu, Tuhan, buat kami, Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib itu sudah menebus kami semua. Setiap hati yang tersiksa, yang sakit, Tuhan, kami tahu, Tuhan, Engkau sudah pulihkan, Engkau pulihkan, Engkau pulihkan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Ya Allah, basyik, ya Allah, 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 ya Allah. Roh Kudus, penuhi kami, setiap kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni,
Sucikan ku, kuduskan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord. Ada waktu di hidup kami Tuhan. Menurut kami itu mustahil. Tapi karena kasih karunia-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena Engkau ya Tuhan. Apa yang mustahil itu, yang tidak mungkin itu, pasti Engkau genapi Tuhan. Kami percaya itu Tuhan semua. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah ada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah ada waktunya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah ada waktunya. Ada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah ada waktunya.
Nantikan Tuhan berkarya. Nantikan Tuhan berkarya. Indah ada waktunya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan. Kami percaya Kau yang menjaga hidup kami. Haleluya,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap keluarga-keluarga sudah Tuhan pulihkan. Setiap hubungan orang tua dengan anak sudah Tuhan pulihkan. Hubungan anak dengan orang tua dengan anak. Hubungan suami dengan istri, mertua dan menantu. Yang retak Tuhan akan pulihkan. Setiap yang berbeban berat sudah Tuhan angkat. Setiap sakit penyakit Tuhan dengan bilur-Mu sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. 1 menit saja menyembah Tuhan. Buat sakit penyakit apapun yang diderita di doa pagi ini. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Kiralaba syikyaralaba yaralaba yaralaba. Saya mengundang kita unmute sebentar, 1 menit saja. Kita sembah sama-sama untuk angkat segala sakit Tuhan apapun juga. Kiralaba syikita karalaba yaralaba yaralaba syanda karalaba yaralaba. Tuhan angkat Tuhan sakit penyakit apapun juga Tuhan. Sakit pikiran, sakit fisik Tuhan. Segala sakit apapun juga Tuhan. Sakit dalam nama Tuhan. Sakit hati apapun. Kiralaba syikita karalaba yaralaba yaralaba baba yaralaba yaralaba karalaba yaralaba 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 syanda karalaba yaralaba. Angkat Tuhan, angkat pulihkan Tuhan, bersuka cita Tuhan, bersuka sorak-sorai Tuhan yang akan berkemenangan. Kami akan bongkar setiap apapun dosa sakitan kami Tuhan. Tuhan berikan apapun cara sakit Kau angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mulai saat ini Tuhan firman-Mu hidup. Firman-Mu hidup. Hidup dalam kesakitan itu ada yang mustahil bagi dalam nama Yesus. Kami tidak akan menangisi setiap kami akan bersuka cita. Dalam kesakitan kami bisa bersuka cita. Karena kami tahu sorak-sorai dalam sorak-sorai itu sudah tumbuh di dalam kami. Terima kasih Tuhan.
Yesus, Yesus. Terima Haleluya. kasih Yesus. Darahmu di kayu salib Tuhan, yang tetesan apapun itu Tuhan, Tuhan korbankan buat kami. Itu sudah terbayar Tuhan. Kami tidak menyadari itu Tuhan, kami tidak menyadari itu. Buang keangkuhan kami. Buang Tuhan. Kunci satu-satunya Tuhan Yesus yang salibnya. Tidak ada nama lain, hanya Tidak ada yang sepertimu tidak ada Tuhan. nama lain, hanya Namamu yang kami tinggikan, namamu yang kami sanggup. Haleluya Yesus. kami tidak akan menangis Tuhan, kami tidak akan menangis lagi Tuhan. Ya, Amin, Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Intimidasi roh-roh yang bukakanmu ya Bapak. Lepaskan Tuhan. Kami mau diberkati dan menjadi berkat, jadi perpanjangan tangan-Mu dengan apa yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Kami mau memakai berkat yang Engkau berikan. Kami mau memakai otoritas karena kami percaya kami adalah kepala bukan ekor. Kami adalah pemimpin, kami bukan bawahan Tuhan. Kami mau memakai Tuhan otoritas-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk menarik jiwa-jiwa. Pakai kami Tuhan, pakai tim doa pagi Tuhan. Pakai setiap member, pakai pakaian Pak John Tuhan. Kami tahu pendoa-pendoa di tempat ini sudah Tuhan urapi Tuhan. Dari semenjak mereka diselamatkan, sudah Tuhan pilih, sudah Tuhan pakai dan sudah Tuhan urapi. Terima kasih Yesus. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan. Buat Ibu Lisa yang akan menyampaikan renungan, Ibu Sulfiana yang akan memimpin yang doa ini. Urapi Tuhan, urapi mereka, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci, dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon.
Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan. Jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur pagi hari ini. Engkau berbicara kepada kami melalui Mazmur 30 ya Tuhan. Urapi kami semuanya ya Tuhan, dan urapi lidah bibir hamba-Mu ini yang tidak mengerti apa-apa, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Ajarilah kami untuk lebih dekat dengan-Mu, untuk mengucap syukur di hadapan-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang setuju sama-sama katakan, amin. Haleluya, shalom saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini harusnya Ibu Lisa, tetapi Ibu Lisa tadi malam berkata kepada saya, maaf belum bisa membagikan. Saya bilang nggak apa-apa, saya langsung take over. Dan tadi malam saya merenungkan firman Tuhan ini, saya baca bolak-balik, saya baca. Intinya Mazmur 30 ini adalah Daud mengucap syukur ujung-ujungnya. Nah, perikopnya juga nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Saya merenungkan firman Tuhan ini, saya langsung ingat di 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa mengucap syukur jika kita tidak mengalami sesuatu yang berat? Jika kita tidak mengalami sesuatu pencobaan. Ya. Kemarin saya bercanda sama istri saya katakan, dia bilang, wah hari ini meskipun scan, saya akan disuntik dengan obat radioaktif. Radioaktif itu nuklir, kata istri saya. Nuklir itu, zat nuklir itu disuntik ke dalam tubuh, bayangin. Itu katanya kalau nggak kuat bisa muntah-muntah. Saya berkata sambil bercanda dengan istri saya katakan begini. Namanya pencobaan ya harus sabar, saya bilang. Tapi kalau namanya cobain itu testing, saya bilang. Dia ketawa. Walaupun air mata saya mengalir ke dalam, tetapi saya berusaha untuk nutupin. Saya mau katakan manusia yang imannya ceteknya. Saya bukan menghakimi istri saya imannya cetek, tetapi selama 30 tahun lebih saya bersama-sama dengan istri saya jauh lebih mengerti hatinya. Jadi orangnya sangat khawatir kalau menghadapi sesuatu hal yang tidak biasa. Dia akan merasa, aduh kenapa begitu, gelisah. Dan khawatirnya tinggi sekali. Saya mengerti ilmu kedokteran bukan karena saya
pernah sekolah dokter, tetapi teman-teman saya banyak yang dokter. Dan saya juga dari kecil sering mengalami sakit, sehingga saya banyak pengalaman. Dan dari dulu saya mengerti kalau seseorang sakit yang sangat parah, itu biasanya dokter tidak akan semudah itu memberitahukannya secara gamblang. Tetapi mungkin ini zamannya, zaman now, zaman dokter tidak mau ribet-ribet, jadi dokter bisa ngasih taunya itu eh, malah menakut-nakuti. Bahkan hanya prediksi dokter sudah bilang, wah ini kayaknya, ini kayaknya. Padahal kalau zaman dulu, kita besok divonis meninggal dalam waktu umur cuman 1 minggu saja, dokter tidak akan bilang, dokter akan mengatakan, enggak apa-apa. Nah, makanya saya heran, inilah akhir zaman. Manusia sudah tidak mempedulikan. Nah, saya ini bukan percobaan, tetapi ini pengalaman saya, makanya saya berani. Waktu saya kena COVID, saya tahu kalau saya itu punya mental yang sangat kuat. Bahkan saya udah hampir mati, bahkan saya sudah nggak mengerti apa-apa, sudah tidak tahu apa-apa. Tetapi saya yakin saya sembuh, sehingga saya dipulihkan. Nah, pengalaman itu, saya langsung ingat, ketika istri saya juga kena COVID. Istri saya kena COVID, bayangin. Kemarin Sabtu saya mendengarkan Dr. Samuel mengatakan, kalau seorang kena cancer, itu terjangkit COVID, itu sangat bahaya. Tetapi kemarin sebelum bone scan, itu harus antigen. Istri saya sudah negatif. Berarti dia sudah sembuh dari COVID. Saya bisa bayangin imunnya seberapa besar saat ini. Kalau imunnya naik, itu otomatis kansernya juga dikalahkan gitu, ya kan? Karena kanser itu melawan imun yang menurun. Nah, imunnya naik karena kena COVID. Nah, saya mau katakan, waktu kena COVID, saya menangis hanya kepada Tuhan. Tetapi saya tidak mengeluh kepada Tuhan. Saya belajar seperti Daud. Ya, Daud mengucap syukur dengan nyanyian syukurnya ketika selamat dari bahaya. Nah, dari bahaya apa? Ini Mazmur 30 ini mengatakan, Daud waktu itu sangat berat sakitnya. Dia sembuh dari sakit. Tidak disebutkan sakit apa, tetapi sangat berat sakitnya. Saya percaya waktu itu juga ada wabah. Gitu. Daud sakit dan dia sembuh. Nah, ketika itu di Yohanes 10 ayat 22 seperti kebiasaan pentadbisan bait suci Allah. Semua orang yang dalam acara pentadbisan bait suci Allah itu harus dengan liturgi nyanyian syukur. Nah, bagaimana bisa menyanyikan nyanyian syukur kalau dalam hati kita gelisah? Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala hal kalau hati kita ini khawatir gitu kan? Nah, di sini saya mau katakan, semua yang sakit COVID, kalau saya katakan, jangan khawatir, jangan khawatir. Sementara saya sendiri khawatir, bagaimana saya bisa menguatkan orang? Tetapi Tuhan mengizinkan saya kena COVID, istri saya kena COVID, saya dilatih untuk kuat, berdiri tegak, sehingga saya bisa menguatkan yang lain. Saya beri contoh ketika Ibu Aeng ketakutan, mengingat Ibu Selmi, mengingat teman-temannya sakit, mengingat sakitnya menyerang satu keluarga juga. Saya berkata kepada Ibu Aeng, jangan khawatir, cuma minum air aja. Pasti sembuh.
Dikuatkan terus, dikuatkan terus. Buktinya hari ini sembuh kan. Ibu Lisni juga begitu. Ibu Lisni, saya bilang sama Ibu Lisni, tidak usah khawatir mengeluh di grup. Kalau khawatir, takut, mengeluh pada saya aja, japri, saya bilang gitu. Bu Lisni japri saya, aduh gimana ya, begini, begitu. Saya bilang, nggak usah khawatir. Ibu, minum saja yang banyak, saya bilang. Istirahatlah total. Dan terjadi kan kesembuhan. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan ini, hari ini saya mau ajarkan, kita mengimpartasikan. Impartasi itu bukan sesuatu yang tahayul, yang seperti kita tumpang tangan terus roh itu push gitu. Nggak begitu. Impartasi itu mempengaruhi. Artinya kalau di dalam bahasa yang jelek, itu memprovokasi. Di bahasa yang negatif, itu mengintimidasi. Tetapi di bahasa yang baik, itu impartasi. Nah, kalau hal yang jelek itu intimidasi. Nah, kita pakai intimidasi itu di dalam hal yang baik. Itulah terjadi impartasi. Nah, mari saudara kasih dalam Tuhan, kita belajar impartasikan itu hal yang baik. Yang apa kita alami, kita bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Itu yang kita impartasikan kepada teman-teman kita. Dan saya mulai membuka ayat-ayat yang di 1 Tesalonika 5. Ayat yang 18 tadi mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi saya baca lagi, saya kembali ke atas. Ya. Di ayat yang ke-14, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Waktu saya sakit, saya tidak sabar. Saya mengatakan, enak aja itu motivator semua. Pendeta yang tidak kena COVID, yang cuma OTG. Saya sempat berkata, Ahok cuma OTG dengan mudahnya memotivasi orang, jangan khawatir, jangan khawatir. Tetapi Tuhan suruh saya sabar. Boleh marah, jangan berbuat dosa. Waktu itu Mazmur 4. Tidak kebetulan hari ini saya ditaruh untuk membagikan firman Tuhan. Mazmur 30 ini Daud jatuh sakit parah. Dan ia mengucap syukur ketika ia sembuh. Ayat 1 sampai ke 4 Mazmur 30 ini Daud memuji Tuhan. Nah, bagaimana dia bisa memuji Tuhan? Dia bukan hanya memuji Tuhan, tetapi ayat 5 dan ke-6 dicatat ya. Dia mengajak orang bernyanyi, memuji Tuhan, dan mengucap syukur. Ayat 7 ke-8 dan ke-8 itu ada pengakuan Daud. Ya. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Nah, Daud sendiri itu pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi ia percaya janjinya Tuhan. Nah, pencobaan itu akan kita alami semua. Seakan-akan tanda kutip. Kita ditinggal oleh Tuhan. Tetapi percayalah, Tuhan itu iya dan amin. Seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengajarkan kita mengucap syukur. Dan Tesalonika 5 ayat 23 berkata demikian. Ini bahasa Indonesia, makanya saya selalu bilang kita berdoa itu jangan pakai semoga ya.
Tapi kita buka sama-sama. 1 Tesalonika ayat 5. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Di sini tulisnya semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Nah, bahasa Inggrisnya sama bahasa Ibraninya itu tidak ada kata semoga. Ya. Sorry, saya nggak menyalahkan Alkitab kita, tetapi mungkin dulu bahasa Indonesia itu berusaha untuk menulis sehalus mungkin gitu. Jadi zaman dulu itu semoga itu bukan orang tidak beriman, tetapi semoga itu seakan-akan kita tahu dirilah. Kalau Tuhan nggak mau izinkan, masa kita paksa Tuhan? Nah, padahal kita nggak memaksa Tuhan, tapi Tuhan ajarkan kita supaya harus percaya kan gitu. Nah, bahasa Inggrisnya itu diawali dengan "and the very God of peace". Ya, bahasa Indonesianya yang saya terjemahkan itu seperti ini. Dan Allah damai sejahtera menguduskan kamu sepenuhnya. Dan aku berdoa kepada Allah, seluruh roh dan jiwa dan tubuhmu terpelihara tanpa celah sampai kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, di situ tidak ada semoga. Tetapi ayat ini dalam terjemahan yang bahasa Indonesia Alkitab kita pakai sehari-hari, itu semoganya 2 kali. Semoga Allah damai sejahtera dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Seakan-akan seperti orang yang tidak beriman. Nah, hari ini saya mau tegaskan di sini. Jelas sekali firman Tuhan itu iya dan amin. Dan Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan roh, jiwa, dan tubuhmu. Dan di sini jelas bahwa kita kalau bisa mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan yang dijuluki dengan Allah kita, Allah damai sejahtera, Ia akan menguduskan kita. Maka damai sejahtera itu akan turun atas kita. Nah, di sini poin-poin yang ada di Mazmur, ingat, bukan hanya mengucap syukur, tetapi kita diajarkan ketika seperti Daud berdoa itu seperti apa. Minta belas kasihan turun. Belas kasihan Tuhan turun atas kita selalu. Di ayat 11 Mazmur 30. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Itu seorang Raja Daud berdoa. Kita ini bukan raja. Kita ini setelah kenal Tuhan Yesus baru diangkat jadi anak raja. Oleh sebab itu, jangan sombong. Banyak anak Tuhan sombong. Jangan sombong. Daud yang benar-benar raja aja dia minta belas kasihan. Bagaimana dengan doa-doa kita? Apakah kita setiap pagi mengatakan Tuhan kasihanilah aku? Saya nggak berkata kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah istriku. Enggak. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku. Kemarin dokter istri saya waktu sebelum bone scan itu, saya pikir masih lama lagi dijanjiin bone scan nggak jadi-jadi karena saya pakai BPJS. BPJS itu jalurnya sangat lambat, prosedurnya sangat banyak. Dokternya bilang sama anak saya, dia malah takut-takutin lagi. Ini sudah kelamaan. Ini harusnya sudah operasi sebulan sebelumnya. Kenapa hari ini belum dioperasi? Ya anak saya bilang, ya kan BPJS. Prosedurnya kita jalankan. Bagaimana kita bisa loncat? Dia bilang, ini harusnya jangan pakai BPJS. Tapi anak saya
dia tidak merengek seperti itu. Itu saya salut sama anak saya. Dia walaupun dia tahu papanya nggak punya cukup uang untuk bayar. Saya cuman merasakan, coba kalau dulu 10 tahun yang lalu istri saya sakit. Mungkin saya sudah berangkat 20 tahun yang lalu. Saya sudah berangkatkan istri saya ke Singapura. Ngapain pusing-pusing pakai BPJS. Tapi itulah Tuhan mau bentuk saya. Anak saya, dia tidak mengatakan, ya kami nggak punya duit. Dia nggak minta begitu. Dia tidak meminta belas kasihan dari si dokter. Dia cuma dalam hati, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya ada duit, saya juga akan bayarin mama saya. Ngapain pakai BPJS? Dia senyum-senyum aja, Mak. Dokternya bilang apa? Ya udah, ini sudah terlanjur BPJS, saya kasih jalur khusus. Dia ambil data istri saya, dia cap jalur khusus. Makanya ini di speed up, dipercepat. Langsung minggu ini bone scan, hari kemarin bone scan, hari ini tes jantung. Nah kemarin bone scan dia cuman pusing-pusing dikit, nggak muntah. Dokter pun heran, orang biasanya muntah. Dan istri saya itu darah rendah. Sebelum pergi, ditensi dulu di rumah. Tumben kemarin 100, biasanya di bawah 190. Kemarin 100. Dan tuh, Tuhan beserta denganmu. Ya, saya bilang, udah makan dulu telur rebus. Bilang. Jadi obat saya itu cuma telur rebus. Jadi nanti kalau lihat muka saya jangan langsung ingat telur rebus ya. Nah, jadi istri saya kemarin tuh mengalami mujizat dan semuanya di speed up. Saya percaya kalau Tuhan buka jalan, semuanya akan cepat. Dan yang tadinya semua dokter sudah mengatakan ini serviks. Ternyata bukan serviks. Ini adalah kanker rahim. Stadium 3C, gak main-main. 3C itu stadium terakhir menuju stadium 4. Istri saya bilang gini, Papi, ini stadium 3C loh gimana? Saya masih bercanda sama dia. Saya bilang gini, kan orang Cina nggak suka angka 4. Jadi 3, setelah nomor 3 ada 3A, 3B, 3C. Nah, jadi kan kamu orang Cina nggak suka nomor 4. Ini baru C, sampai Z masih jauh. Masih ada 23 abjad lagi. Dia ketawa. Kok Papi bercanda melulu? Bukannya prihatin. Lah saya bilang, biarlah Tuhan yang kasihan sama kita. Masa Papi yang kasihan? Kalau Papi yang kasihan bisa apa? Terus kita berpelukan, nangis bersama. Saya bilang, air mata kita sudah cukup banyak. Kita belajarlah mengucap syukur. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya bagikan dengan singkat, tapi pelajaran ini bagaimana kita menjalankan seperti perikopnya mengatakan. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Orang semua selamat dari bahaya, mengucap syukur gampang. Tetapi dalam keadaan bahaya, bagaimana bisa mengucap syukur? Dan orang yang tidak pernah sakit, biasanya dia nggak bisa mengucap syukur. Atau dia tidak pernah susah. Waktu saya kecil, saya tidak pernah susah. Mau minta mainan, saya cuma pelototin saja di toko mainan, papa saya udah langsung tanya, mau beli, mau beli. Jadi saya nggak pernah merasakan susah. Nah waktu itu saya nggak pernah menangis. Saya nggak pernah menangis untuk minta mainan. Saya lihat orang-orang menangis sampai kalau anak kecil tuh duduk
kakinya tendang-tendang gitu kan, sampai nggak mau pulang gitu. Di toko mainan saya melihatnya, saya bilang, "Kasihan," gitu. Nah, saya nggak pernah sedih, karena apa? Saya minta apa aja dapat, nggak usah minta aja udah dikasih. Nah, sekarang saya baru ngerti, kalau kita dikasih sesuatu yang pas-pasan dan kita harus minta sama Tuhan, di situ kita baru tahu ucapan syukur itu seperti apa. Dulu mainan saya banyak, nggak pernah mengucap syukur. Saya merasa, semua orang sama saya. Begitu saya melihat, saya main ke rumah teman saya, mainannya cuman yang ada di atas meja. Mainan saya 1 lemari. Nah, sekarang saya belajar. Untuk belajar cara mengucap syukur ketika Anda mengalami pencobaan. Disitulah Anda bisa merasakan bagaimana ucapan syukur itu ketika mujizat terjadi. Kalau orang banyak duit, dia bilang, aku bersyukur lagi banyak duit. Itu cuma lip sync. Tetapi ketika kita hidup pas-pasan, saya nggak bilang saya miskin, saya pas-pasan. Pas mau berobat, dikasih dokter yang baik. Pas nggak ada duit untuk berobat, Tuhan campur tangan. Itu Tuhan tunjukkan mujizat itu pada saya. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau telah berbicara kepada kami. Ajarilah kami untuk mengucap syukur. Bagaimana membalas cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu. Mari saudara kasih dalam Tuhan, katakan. Yang ku terima dari-Mu, dengan apakah ku membalas cinta? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Oleh sebab itu kami mau belajar setia dan taat kepadamu ya Tuhan. Setiap pagi kami bukan orang-orang yang kurang kerjaan Tuhan. Kami bukan orang-orang yang banyak waktu ya Tuhan, yang sedang nganggur ya Tuhan. Walaupun PPKM ya Tuhan, tetapi kami orang-orang yang tetap bekerja ya Tuhan. Kami tetap melangkah dengan iman ya Tuhan. Tetapi kami mau meluangkan waktu di pagi yang indah, 1,5 jam ya Tuhan. Kami duduk di hadapan-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan berdoa buat semua orang. Kami bukan kurang kerjaan Tuhan.
tetapi kami mau melatih dan mau belajar kepada Engkau ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan, bagaimana mengucap syukur yang benar, bagaimana membalas kasih-Mu, membalas cinta-Mu, dan kami mau belajar seperti itu juga kami mengasihi sesama kami, seperti mengasihi diri kami sendiri. Mengasihi diri kami sendiri, bukan ego yang kami tonjolkan, bukan seperti manusia biasa yang mengasihi diri sendiri dengan egonya, tetapi mengasihi adalah menasehati sesama kami, seperti kami juga menasehati diri kami sendiri. Bagaimana kami bisa menasehati orang, sementara jika kami sendiri belum bertobat dan belum bisa mengucap syukur? Kami mau berlatih ya Tuhan, di dalam kesesakan kami masih bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Kami. Terima kasih Pak John untuk firman yang disaringkan pada pagi hari ini, di mana kita harus terus mengucap syukur dan memohon belas kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita berdoa sepakat bagi bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memilih kami pagi ini untuk menerima berkat-Mu ya Bapa. Siapakah kami ini Tuhan, yang sudah Engkau jaga bagai biji mata-Mu. Engkau pilih kami ya Bapa pagi ini. Kami diberkati dengan firman-Mu sebagai perisai dan kekuatan kami dalam kami menjalani kehidupan hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menyertai kami sepanjang hari ini, melimpahi kami dengan berkat yang hanya berasal daripada-Mu. Pagi ini kami teringat ya Bapa akan PP nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak yang telah diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2021 yang lalu, supaya dapat dijalankan dengan murni dan konsekuen. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk menjamin rasa aman bagi anak, dengan harapan akan meminimalisasi jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus dan juga memberi rasa aman bagi anak yang menjadi korban bencana non-alam seperti pandemi virus corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau beri hati yang bertanggung jawab dari orang-orang terkait dalam pemerintahan, baik di level pusat, daerah, maupun lembaga negara lainnya, untuk bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Kami tahu Tuhan, banyak anak-anak di Indonesia yang kehilangan orang tua dan keluarga akibat pandemi COVID ini. Ada anak korban kejahatan seksual, korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, dan masih banyak lagi kondisi anak di Indonesia yang butuh perlindungan. Dengan berpayungkan pada PP nomor 78 tahun 2021 ini, biarlah kehidupan mereka akan menjadi semakin baik dan terlindungi. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa agar kemenangan Taliban menguasai Afghanistan tidak menjadi motivasi membangkitkan semangat kelompok radikal di Indonesia karena merasa memiliki misi perjuangan yang sama, yakni mendirikan negara Islam. Kami memohon dengan segala kerendahan hati ya Bapa, kiranya Engkau terus menjaga kami, memberikan kami perlindungan dan damai sejahtera dimanapun kami berada. Kami teringat dengan orang-orang percaya yang ada di Afghanistan. Oh Yesus, mereka mungkin saat ini dalam situasi yang sangat tidak enak Tuhan, hidup mereka terancam. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah-tengah mereka. Engkau memberikan perlindungan, Engkau akan menolong dan membawa kemenangan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kami semua umat percaya di Indonesia. Engkau juga lindungi kami Tuhan, biar
biarlah Tuhan Engkau terus beri ketegasan pada pemerintah saat ini untuk tidak memberi celah sedikit pun pada kaum muslim radikal di Indonesia ya Bapak. Izinkan kami untuk dapat beribadah kepadamu dengan penuh ketenangan dan penuh ucapan syukur ya Bapak. Kami bebas untuk beribadah dan memuji serta memuliakan nama-Mu, dan banyak orang semakin mengenal dan percaya kepadamu ya Bapa. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami berdoa agar Satgas TNI Polri berhasil dalam operasi penyisiran besar-besaran untuk menangkap sisa buronan teroris Mujahidin Indonesia Timur Poso, di mana pada hari Sabtu yang lalu penyokong dananya berhasil ditangkap. Tuhan, kami mohon apapun bentuk organisasi yang ingin menghancurkan kedamaian di negara kami, dengan segenap hati biarlah Engkau tumpas sampai ke akar-akarnya ya Bapa. Engkau beri kesatuan hati bagi para pemimpin dan jajaran dari TNI dan Polri untuk mengejar para DPO Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah, dimanapun para pemberontak bersembunyi. Satgas berhasil menangkapnya ya Bapa. Engkau limpahkan kuasa-Mu yang ajaib ya Bapa, sehingga para pemberontak dapat mengenal nama-Mu. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami anggota TDP yang Engkau berkati. Engkau limpahkan kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Sukacita dan damai sejahtera turun atas keluarga kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam pergumulan Engkau beri jalan keluar. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kami serahkan doa, permohonan dan ucapan syukur kami hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Mengucap syukur. Kata ini gampang sekali diucapkan. Namun pada saat-saat kita mengalami seperti Pak John Winata, Pak Barjo, seperti yang lain-lain, mungkin prakteknya nggak segampang membalik tangan. Tetapi pada saat ini kita diingatkan, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, angkat tangan kita dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, ucap syukur itu sangat ringan dan sangat enteng diucapkan, tetapi kita tidak bisa mengucapkan pada saat kita mengalami masalah. Tapi satu hal yang kita tahu, pada saat kita mengucap syukur, Allah akan bekerja buat kita. Dia akan menguatkan iman kita. Bapak Ibu, saya mau dengar dari Ibu Kamelia mungkin yang bagaimana cara mengucap syukur pada saat-saat dia juga mengalami masalah-masalah yang berat. Ya, saya mohon Ibu Kamelia 5 menit bisa memberikan sedikit kesaksian bagaimana mengucap syukur pada saat-saat mengalami masalah. Silakan Bu Kamelia. Karena lama absen ya Pak, selamat pagi semua. Karena lama absen, pagi ini ditodong sama Pak Kiandi. Saya mengucap syukur saya masih sehat. Mungkin yang saya rasakan dengan orang lain berbeda. Orang habis vaksin semuanya mungkin cuma mengalami demam, ya, mengalami beberapa hari aja baik. Saya setelah vaksin, saya biasanya darah rendah, nggak pernah darah tinggi, saya jadi darah tinggi. Saya dulu punya penyakit vertigo, tapi sempat saya menjalankan keto dan saya sembuh. Ya, nah di masa kenapa saya sering tidak mengikuti doa pagi, sebenarnya bukan malas. Saya lagi berusaha menetralkan tubuh saya, mencukupi apa yang dibutuhkan oleh tubuh saya. Dalam proses habis vaksin pertama,
pernah saya sharekan juga bahwa saya mengalami gejala kayak Pak John, gejala kayak orang kena COVID. Cuma saya selalu berusaha jadi kayak sok pinter, suka jadi dokter sendiri, kayak Pak John. Muka telur, suka makan telur, suka minum air yang bagus, saya tahu berbagai macam obat, saya bisa menyesuaikan. Nah, pada saat itu saya tes yang antigen, pertama sendiri, kedua nggak percaya ke rumah sakit, negatif. Tapi kok badan saya nggak sembuh-sembuh, ya. Tapi itu sudah melewati 10 hari. Melewati 10 hari, kurang lebih 14 hari saya PCR. Hasilnya negatif. Tapi saya tetap tiap hari demam, panas. Ya. Terus dokter suruh cek darah. Dokter Tajudin suruh cek darah. Cek darah, dan ternyata di dalam darah saya itu pernah sembuh. Karena imun tubuh saya sembuh dari penyakit hepatitis A. Dan di dalam darah saya juga, saya pernah mengalami COVID. Tapi hasilnya negatif. Kalau kita tes PCR, itu saya bersyukur. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Dokter bingung, kok bisa ya sembuh pernah mengalami hepatitis A. Saya bilang saya nggak pernah mengalami hepatitis A. Saya juga tidak mengalami sakit COVID. Cuma saya tiap hari memang saya ada demam, nanti hilang. Nanti demam datang lagi, cuma yaitu saya mengurangin makanan saya dari gula, dari karbohidrat, ya, dan itu membuat badan saya itu memang jadi lemes sekali. Tapi itulah obat menuju kesembuhan. Jadi yang saya tambahkan adalah protein. Dan selalu melakukan hal yang menurut saya, hati saya mau melakukan. Saya memberkati siapapun tanpa saya harus memandang, oh si A, dia kan orang kaya, jangan diberkati. Nggak usah kamu kirimin obat atau segala vitamin. Tapi si B yang nggak punya duit, kamu harus kirimin. Saya nggak pernah begitu. Pada saat hati saya merasa bahwa, ayo, dia butuh ini, kamu kirimkan. Tanya dia mau nggak? Kalau mau, kamu kirimkan. Kalau dia nggak mau, ya sudah. Ya kan? Bisa alihkan ke orang lain. Nah, disitulah cara saya mengucap syukur setiap hari. Saya masih dalam pemeliharaan Tuhan. Masih Tuhan berkati sampai hari ini masih sehat. Masih juga memberkati beberapa karyawan saya yang masih setia, ya. Dan mereka puji Tuhan semua sehat. Itu cara saya mengucap syukur sampai hari ini. Itu aja Pak Kiadli. Luar biasa. Bukan ditodong Bu, tapi saya kelihatannya tergerak hati saya untuk Ibu membagikan berkat ini kepada yang lain gitu ya. Puji Tuhan ya atas kesaksiannya. Satu lagi 5 menit, Pak Barjo, ucap syukur gimana Pak? Pada saat mengalami sendiri saat ini, bagaimana Pak Barjo bisa mengucap syukur? Silakan Pak Barjo. Dibuka Pak? Ya silakan. Halo, selamat pagi. Mengucap syukur ya sesuatu sih yang memang enak sih diungkapkan, diucapkan itu memang enak banget. Tapi kalau ketika kita mengalami sepertinya kayak ditimpa batu gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa segala sesuatu yang terjadi itu harus kita lewati.
Oke, memang semuanya terasa hampa, sulit, gitu. Tapi ya kita tahu bahwa setiap orang yang percaya, yang sudah sorry, setiap orang yang percaya yang Tuhan panggil itu tempatnya udah pasti. Jadi saya bersyukurnya bahwa ketika saya masih ada ini adalah suatu kesempatan di mana untuk kami untuk melayani, terutama dengan kedua anak saya. Jadi saya harus tetap kuat. Ya, walaupun sebenarnya berat gitu, tapi ya kembali lagi bahwa hanya Tuhanlah yang memberi kekuatan. Kalau kita mencari ke sekitar kita, mencari kepada orang, itu tidak ada. Tapi yang kembali lagi bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang sudah berikan. Jadi untuk mengucap syukur ya, walaupun berat, ya harus saya lakukan. Mungkin itu aja Pak Gianni. Sorry ya, jadi agak melo. Kami merasakan apa yang Pak Barjo rasakan, Pak Barjo. Kami ada buat Pak Barjo untuk tetap mendoakan Pak Barjo. Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, setiap keluarga, setiap orang, pasti memiliki masalah sendiri. Memiliki salib masing-masing. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dan apapun yang saat kita ini alami, ada dalam rancangan Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan. Sesuatu yang indah yang Tuhan akan siapkan buat kita. Amin. Silakan Bu Melan. Saya jadi mau ikut Pak mengatakan kata ucapan syukur. Kesaksian dikit. Saya minta izin ya Pak Kianli. Silakan. Pas dari Bapak Kianli sama Pak John waktu menjadwalkan saya di 17, saya sudah mempersiapkan semua itu. Saya sudah persiapkan, saya sudah puasa. Saya bicara saat ini tuh, saya bilang saya bersyukur banget kalau kejadian itu ada. Walaupun saya tidak bisa memahami arti kegagalan atau arti mungkin Pak John bilang karena itu masalah teknis ya. Cuman buat saya itu sebenarnya agak shock juga sih sebenarnya. Udah lama saya kan sempat izin ya cuti ya Pak. Karena memang suami saya tuh dari bulan per Juli awal dia memang lagi hektik banget pekerjaannya, cukup hektik banget, pokoknya sangat berat lah gitu. Tapi terima kasih Tuhan sudah laluin semua, karena kita percaya buat semua yang di sini, kalau kita pernah ngalamin hal yang sebelumnya bermasalah atau kepait, rasanya kayaknya bertubi-tubi gitu ya. Dengan pengucapan syukur itu memang benar-benar luar biasa. Sudah dilewatin. Jadi buat saya gini, Tuhan terima kasih buat kejadian apapun di setiap musim.
Kalau semua itu sudah dilewati, pasti yang hari ini nggak enak, pasti saya bisa lewatin. Kalau enggak, kita kan nggak mungkin bisa lewatin hari ke hari ya. Jujur saya malu sebenarnya. Kejadian yang kemarin tuh saya malu. Malu dalam arti mungkin malu di depan manusia. Tapi yang saya syukuri dengan luar biasa, sangat saya mensyukuri. Tuhan makasih ya, saya bisa menghadapi tanpa panik gitu loh. Karena saya orangnya tipe yang ceroboh, tipe yang penakut sebenarnya. Tipe yang tidak percaya diri. Sampai saya berusaha mencoba untuk melayani di FC pun sebenarnya saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup melayani di FC, saya udah bilang. Tapi nggak tahu, roh itu bekerja, udah dukung suami kamu, tetap kamu harus melayani di FC. Karena buat saya sebenarnya melayani di FC itu sebenarnya agak melelahkan karena dengerin orang curhat. Ya, tapi memang harus ya, kita harus menjadi pendengar yang setia. Satu, menjadi pendengar yang setia, terus kita harus berdoa. Walaupun kita mungkin saat dimana kita merasa terhakimi ataupun apa, kita harus mendoakan orang ataupun itu buat saya itu bisa bersyukur banget, itu udah bersyukur banget, itu udah luar biasa banget. Jadi apa yang saya mau katakan, di setiap musim apapun juga Tuhan Yesus tetap baik, sungguh baik. Amin. Itu saja Pak Yanli. Ya, nanti dilanjutkan dengan doa berkat dari Pak John setelah Bu Melan nyanyi. Silakan Bu Melan. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan setiap saat, setiap waktu. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan berdiri saat ini Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu dan kami tidak sanggup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber harapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, Kau sungguh baik. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur, mari kita angkat tangan sama-sama. Katakan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa sanggup saat ini. Pak John mampu, jika Mel, Yeni, semuanya, Bu Lena, Bu Jemi, siapapun juga Tuhan. Iralaba Shikita, Ralaba Ya, Ralaba Syampa, Ralaba Syana, Pak Banjo, setiap apapun juga, Bu Lydia, Bu Berlina, semua Cideni, Bu AN, semuanya Tuhan, kami tidak bisa sebutkan satu-satu. Di tim TDP ini 36 orang peserta, dan di luar pun yang Tuhan, Kau selalu beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur, kami bersyukur, tiada yang
sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Pak John, ada permintaan doa untuk Ibu Lili besan dari Ibu Tuti. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Tuhan. Bapak, kini tiba saatnya kami ingin menutup ibadah pagi-pagi kami ini ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk besannya Ibu Tuti, yaitu Bu Lili, yang sedang kena COVID dan dampaknya stroke. Mungkin ada komorbid yang mengganggu. Kami minta belas kasihan-Mu turun atas keluarganya Ibu Tuti ya Tuhan. Besannya Ibu Tuti ya Tuhan. Kau berkati, Kau sembuhkan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menumpangkan tangan-Mu ya Tuhan terhadap Ibu Lili yang sakit ya Tuhan. Biarlah bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan, menyucikan darahnya ya Tuhan. Saat ini juga saturasi oksigen yang ada di darahnya mengandung bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Sehingga ia boleh pulih kembali ya Tuhan. Sesuai dengan mujizat yang kami alami ya Tuhan. Apapun yang diterima oleh kami pada saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Itu perlu pembelajaran yang khusus ya Tuhan datang daripada-Mu. Tidak mudah hati kami bisa menerima dengan ucapan syukur yang lapang. Walaupun bibir kami mengucap syukur ya Tuhan. Tetapi Engkau lebih tahu hati kami ya Tuhan. Kami hanya belajar taat dan setia Tuhan. Jika kami ada yang kehilangan, kami menangis. Itu wajar. Kami sedih. Itu wajar Tuhan. Kami hanya manusia lemah ya Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau dapat menguatkan kami semua. Kami tidak bisa bayangkan ketika suatu saat kami dipanggil Tuhan. Tetapi kami bisa merasakan jika kami hidup untuk Kristus, mati itu untung, kata Paulus. Kami bisa merasakan itu Tuhan. Jika suatu hari kami dipanggil, kami akan merasakan kebebasan itu. Yang penuh kasih yang Kau berikan kepada kami. Kami setiap pagi mengejar kasih-Mu Tuhan. Sehingga Engkau memberikan kami kasih karunia dan berikan kami damai sejahtera. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mendengarkan doa-doa kami. Mari saudara kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus dan Allah Bapa kami di surga. Dan persekutuan yang begitu indah dengan Roh Kudus pada pagi hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Hari ini juga Engkau akan diangkat menjadi kepala, bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Amin. 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 Sebelum kita foto, ada yang pakai nama Daniel, ya baru ya, Daniel Cesar. Oke,
Selamat datang Dek Daniel. Itu anaknya Pak itu tadi yang kemarin pakai itu. Pak Dud. Anak siapa Pak? Pak Pak Dodo. Dodo. Apa Dodo? Tuh, bapaknya ngaku tuh yang kemarin dipakai HP-nya itu. Ya puji Tuhan puji Tuhan bisa ikut ya Daniel ya. Ya Om. Ya terus ngikut, terus kuat di dalam Tuhan. Amin. Baik, kita akan tutup, namun sebelumnya kita foto bersama dulu. Silakan Pak Andi, minta tolong Pak. Baik Pak Kelly, luar biasa pagi ini. Diberkati kita semua. Kita Amin. foto ya. 1, 2, 3. Slide kedua ya. 1, 2, 3. Sudah Pak Kenli. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Pak John Winata. Terima kasih, selamat aktivitas. Widoyo boleh Pak, satu lagu silakan Pak. Bu Kamelia. Pagi ini kita tetap mengucap syukur ya. Kita sedikit ceria dengan dapat syukur pada pagi ini. Bu Flora. Widoyo. Fiana doanya. Pak, ini Kira Madangdut. Ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kita penuh ucapan syukur di pagi ini. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Saudara, pagi ini kita diberkati banyak sekali dengan ucapan syukur dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah, tetapi kita telah mendapat contoh teman-teman kita, saudara-saudara kita, untuk menghadapi segala perkara. Nah, sekarang kita dengan tubuh yang sehat, kita mengucap syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ya, saudara sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.